السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, maka Allah katakan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang susah kecuali bagi orang-orang yang khashi'un. Wa innaha lakabiratun, maksudnya perkara itu perkara besar, asyaqqah, perkara yang sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Karena orang-orang yang khusyuk memiliki faktor-faktor pendorong untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Faktor pendorong tersebut adalah keyakinan bahwa dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan adanya yaumul jaza, hari pembalasan. Keyakinan tentang adanya jannah wan nar. Maka ini menjadikan dia khusyuk dan mudah untuk mengerjakan ibadah. Dia kuat untuk sabar dan siap untuk menegakkan salat dengan ringan, dengan mudah. Kenapa? Karena dorongannya kuat. Sebaliknya, yang tidak memiliki faktor pendorong, tidak memiliki kekhusyuan, maka mereka akan menganggap perkara itu perkara berat. Sabar berat. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, as-sabr sibr. As-sabru as-sibr. Sibr artinya zadam, sesuatu yang sangat pahitnya. As-sabr sibr. Sabar itu pahit. Tetapi bagi mereka yang khashi'un, perkara itu akan terasa ringan, terasa mudah, karena memiliki tasliyah.
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang sudah menduga, yang sudah yakin bahwa dia akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah ingatkan kembali kepada Bani Israel, masih pembicaraannya tentang Bani Israel. Allah ingatkan kembali, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati alaikum, ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang aku telah berikan pada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah utamakan kalian di atas seluruh alam. Fi zamani, fi waqti, di waktunya, di zamannya. Jangan sampai ditafsirkan dengan salah oleh orang-orang jahil atau mutajahil, orang bodoh atau yang pura-pura bodoh, bahwa Yahudi, Bani Israel lebih mulia daripada umat Islam. Apa dalilnya? Dalilnya Allah katakan, faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami telah utamakan kalian wahai Bani Israel di atas seluruh alam. Qul a'udzukumullah. Sudah dijelaskan tadi jawabannya, bahwa itu fi waqtih, fi zamanih, dan juga fi jihatin, dalam satu sisi. Tapi ternyata ketika mereka tetap kufur, ketika mereka kembali kepada kesesatan, maka Allah katakan, tsumma qasat qulubuhum, kemudian keraslah hati mereka, fahiya kal hijarah, seperti batu. Bahkan kata Allah, bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi. Bahkan disebut dalam ayat lain tentang mereka, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dalam ayat lain Allah katakan, la'anahumullah, Allah melaknat mereka, ala lisani Daud wa Sulaiman. Akan dikemanakan ayat-ayat ini? Kok tiba-tiba golongan yang menamakan dirinya jaringan Islam liberal menyatakan bahwa Yahudi lebih utama, lebih mulia daripada kaum muslimin. Wa kadzabu ayyullah. Mereka dusta demi Allah. Dan mereka menafsirkan ayat ini dengan salah, dengan tafsir batil. Makna ayat ini adalah perkara yang sudah lewat, yang Allah katakan, wahai Bani Israel, wahai turunan Nabi Yaqub alaihi salam, ingatlah nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada kalian dulu, pernah diberikan pada kalian. Sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang nanti akan dirincikan di dalam surat ini, juga di dalam ayat-ayat berikutnya insyaallah, bahwa mereka diselamatkan dari Fir'aun, bahwa mereka dibimbing oleh Musa alaihi salam, bahwa diutus oleh Allah rasul-rasul dari kalangan mereka, dan Allah turunkan makanan manna wa salwa, dan Allah selamatkan mereka dari musuh-musuh mereka, dan sekian lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan pada mereka. Kami utamakan kalian dulu di atas kaum-kaum lain, wahai Bani Israel. Ingatlah itu dan syukurilah. Alhamdulillah, ayat yang semakna dengan ini sudah dibahas sebelumnya. Maka Syekh Sa'di hanya meringkas dengan kalimat tsumma karrara ala Bani Israel at-tadhkir bi ni'matihi. Kemudian Allah mengulangi, karena sudah lewat ayatnya. Allah menyatakan, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian. Masih ingat tafsirnya? Pertama ditafsirkan kalimat Bani Israel adalah panggilan yang sungguh menggugah hati mereka. Disebut dengan bapak tertua mereka yang saleh, nabiyun mursal, rasul.
Kalian itu turunan Israel, turunan Nabi Yaqub. Jadilah kalian saleh seperti salehnya Nabi Yaqub. Yang saya hormati. Maka ayat ini diulangi oleh Allah. Diulangi menunjukkan betapa pentingnya. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang sia-sia. Diulangi ini memiliki faedah penting, yaitu tikrar li ahamiyatihi, karena pentingnya. Wa'adhan lahum, sebagai nasihat untuk mereka, peringatan untuk mereka, wa tahdhiran wa hathan, peringatan dan anjuran. Tahdzir, peringatan. Hathan, yakni anjuran agar mereka mau mengikuti Nabi yang diutus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Agar mereka mau mengikuti Nabi yang berikutnya, yang merupakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yang sudah diberitakan dalam kitab Taurat mereka, sudah diberitakan dalam kitab Injil mereka, sudah diberitakan oleh nabi-nabi mereka. Afala yashkurun? Apakah mereka tidak mau bersyukur? Baru ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Hendaklah kalian takut pada satu hari yang tidak ada seorang pun bisa mencukupi orang lain. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, khawwafahum biyaumil qiyamah. Allah takut-takuti mereka, Allah ancam mereka biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Alladzi la tajzi fihi ay la tughni nafsun walau kanat min al-anfasil karimah kal anbiya'i was salihin. Kenapa ditakut-takuti dengan hari kiamat? Karena hari itu hari yang tidak mungkin seorang pun tajzi ay tughni, mencukupi, enggak bisa mencukupi orang lain. Walau kanat minal anfus al-karimah, walaupun jiwa-jiwa yang sangat mulia enggak akan bisa mencukupi orang lain. Walaupun anbiya wal mursalin, walaupun salihin, walaupun syuhada. Sudah kita catat kemarin bahwa kalau dinafikan pembelaan, kalau dinafikan syafaat, maknanya adalah syafaat yang manfiyah, yaitu syafaat bagi orang-orang yang tidak mau masuk Islam, tidak mau bertauhid, yang tidak mau menjalani jalan Rasulullah SAW. Artinya bukan menafikan secara keseluruhan, karena pembelaan dan syafaat ada dua jenis. Ada yang manfiyah, ada yang musbatah. Yang manfiyah, yang dinafikan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak mau berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul, orang-orang yang menyimpang, yang keluar dari jalan Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak akan mendapatkan pembelaan siapapun. Dari sisi itulah Rasulullah SAW menyatakan pada keluarganya, pada anak perempuannya, pada bibinya, pada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, selamatkan dirimu. La ughni anka indallahi syai'a. Dan menyatakan, ya Fatimah bint Rasulullah, wahai Fatimah anak Rasulullah, selamatkan dirimu. Aku enggak akan bisa mencukupi engkau di sisi Allah sedikit pun. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah SAW, selamatkan dirimu. La ughni anki, sungguh aku enggak akan mencukupi engkau di sisi Allah sedikit pun. Artinya kalau mereka, walaupun anaknya sendiri, walaupun pamannya, walaupun bibinya, walaupun kerabatnya, kalau dia musyrik, kafir, tidak bertauhid, maka Rasulullah SAW menyatakan, la ughni anki, la ughni anka, aku enggak akan bisa mencukupimu, enggak akan bisa membela. Berarti makna la tajzi, maknanya la tughni, la ughni anka,
minallahi syai'a. Berarti siapa yang tidak bisa mencukupi orang lain? Semua manusia. Sesaleh apapun, setinggi apapun, semulia apapun, bahwa Rasul sekalipun, kalau orang itu musyrik, tidak akan bisa beliau alaihi salatu wasallam menolongnya. Maka Allah ingatkan satu hari, yang hari itu adalah hari pembalasan, Yaumuddin, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang seseorang enggak bisa mencukupi orang lain sedikit pun. Mencukupi bisa bermakna membela, membantu, mendukung, melindungi, enggak bisa. Walau kanat minal ashiratil aqrabin, walaupun dari kalangan kerabat dekat sekalipun enggak bisa dia menolong. Yang kedua, yang menunjukkan dahsyatnya hari itu adalah wala yu'khadu minha adlun, atau la yuqbalu minha, tidak akan diterima syafa'atun. Yang kedua, syafaat. Ay la yuqbal ay nafs syafa'ah li ahadin biduni idnillah. Ini enggak akan diterima syafaat dari siapapun untuk siapapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Izin bagi yang memberi syafaat, keridhaan bagi yang diberi syafaat. Rasulullah SAW diridhai oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tapi apakah bisa memberikan syafaat kepada orang kafir? Tidak bisa. Adapun kepada pamannya Abu Talib, itu pun tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Hanya dikurangi, tetapi itu tidak menyelamatkan. Tetap dia tersiksa dalam neraka selama-lamanya. Dan itu pun satu-satunya. Tidak ada lain selain Abu Talib yang mendapatkan syafaat dari kalangan orang-orang kafir. Wala yarda minal amal illa ma urida bihi wajhuh. Dan Allah enggak akan menerima amalan-amalan seseorang kecuali yang diikhlaskan, yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang urida bihi wajhuh, yang hanya dikehendaki wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, seorang enggak akan mendapatkan pembelaan apapun, enggak akan mendapatkan syafaat kecuali kalau dia sendiri berupaya agar menjadi seorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seseorang yang bertauhid. Karena ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Hurairah mewakili kita semuanya menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'ada an-nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari engkau, pembelaan darimu? Maka Rasulullah SAW memuji Abu Hurairah. Sungguh aku sudah menduga enggak akan ada yang bertanya seperti ini kecuali engkau. Karena ini pertanyaan yang sangat bagus. Siapa yang akan mendapatkan syafaat? Siapa yang as'adan nas? Siapa manusia yang berbahagia mendapatkan pembelaan dari Rasulullah? Dijawab, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbih, atau yabtaghi biha wajh Allah. Siapa yang mendapatkan syafaat? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti muslimin, dan disebutkan cirinya, yabtaghi biha wajh Allah, yang ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka-mereka yang tidak ikhlas tidak termasuk yang mendapatkan syafaat. Itu para munafiqin yang zahirnya, lidahnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi hatinya tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas masuk Islam, hanya berpura-pura. Maka mereka tidak mendapatkan syafaat.
Demikian pula yang tidak mengucapkan la ilaha illallah lebih-lebih lagi. Dan juga yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak sidqan min qalbihi, tidak ikhlas dari hatinya, sehingga membatalkannya dengan kesyirikan-kesyirikan akbar, syirik-syirik besar. Maka batalah la ilaha illallah, batallah tauhidnya, gugurlah tauhidnya, maka dia tidak menjadi as'adun nas, tidak menjadi manusia yang berbahagia, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dengan kata lain, wahai Bani Israel, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang pernah mendapatkan kitab Injil dan kitab Taurat, ittaqu yawman, takutlah kalian pada satu hari, hari pembalasan, yaumul hisab, hari yang gak akan bisa engkau dibela oleh siapapun, hari yang tidak bisa seorang membantu orang lain, masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana seseorang sudah tidak peduli pada saudaranya, tidak peduli pada ibu dan bapaknya, enggak peduli pada istri dan anaknya. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Ada urusan, masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Ingat itu. Jangan merasa akan ada pembela, akan ada penolong. Saya punya banyak teman, saya punya banyak teman-teman kiai, teman-teman ustadz, saya banyak orang-orang soleh yang kenal saya, yang sering saya sumbang. Hati-hati. Urusannya saat itu amalan kamu seberapa dan bagaimana? Apakah masih di atas keikhlasan atau sudah gugur dengan kesyirikan-kesyirikan? Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik akan gugur amalan-amalanmu. Wa kana 'ala sabil was sunnah. Dan juga syarat diterimanya amal saleh tauhid seseorang, pertama keikhlasan, ma urida bihi wajhuh, dan yang kedua ala sabil wa ala sunnah, di atas jalan yang benar, di atas sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak di atas keikhlasan, berarti di atas kesyirikan, tertolak, nggak dianggap oleh Allah SWT. Kalaupun dengan ikhlas tetapi tidak ala sunnah, berarti ala bid'ah. Kalau tidak ala sabil, berarti ala dhalal. Kalau tidak di atas jalan yang lurus, berarti di atas jalan yang sesat. Kalau tidak di atas sunnah, berarti di atas bid'ah. Itu juga tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wala yu'khadhu minha 'adlun. Dan hari itu tidak diterima tebusan-tebusan. Jangan merasa mentang-mentang orang kaya bisa menebus segala macam hukuman-hukuman, bisa dibayar. Segala macam tuntutan-tuntutan bisa diselesaikan dengan uang, dengan harta, dengan emas dan perak. Hari itu nggak bisa. Hari itu nggak bisa tebus-tebusan. Bahkan kalaupun ada seseorang yang mazlum, yang terdolimi dan menuntut kamu yaumul qiyamah, ya Allah, fulan telah mendolimi saya, walaupun kedolimannya dalam bentuk harta, telah mendolimi saya sekian miliar, saat itu dia tidak akan menuntut harta. Orang yang terdolimi tadi nggak akan menuntut harta saat itu, bukan harta yang mereka butuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima yang demikian. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh pada siapapun, enggak butuh pada seluruh alam. Apa yang dijadikan sebagai taruhan? Amalan. Kalau dia punya amalan-amalan saleh, punya pahala-pahala, maka pahalanya akan diberikan kepada orang yang terdolimi tadi.
sebagai tebusan. Kalau ternyata masih ada orang yang terdolimi, masih ada lagi orang yang terdolimi, dan mereka masing-masing menuntut kepada satu orang ini, maka terus diberikan pahalanya sampai habis. Dan kalau sudah habis pahala amal baiknya, masih datang orang yang menuntut, ya Allah, aku pun terdolimi, dia telah menjatuhkan kehormatanku, dia telah mencerca aku, dia telah begini dan begitu. Maka ketika tidak ada lagi pahala yang bisa diberikan pada orang tadi, dosa orang tadi dikurangi dan ditimpakan kepada orang yang zalim ini tadi. La yu'khadhu minha 'adlun, enggak bisa menerima tebusan apapun. Khonibina azakumullah. Maka barakallahu fikum. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ah laftadau bihi min su'il 'adab. Kata Allah dalam ayat lain, kalau saja bagi orang-orang zalim tadi, kalau saja orang-orang zalim tadi punya harta benda sepenuh bumi dan yang mithluha ma'aha, dan yang sepertinya bersama, mithlu ma'ahu, 2 kali lipat, double dia punya seluruh harta dunia. Kalaupun dia punya, pasti dia akan ingin untuk menebus agar dia selamat dari azab. Laftadau bih, niscaya mereka akan menebusnya, akan membayarkan agar dia bisa selamat dari azab, min su'il azab. Tetapi sayangnya la yu'khad minha 'adlun wala fida'un, tidak diterima tebusan, enggak diterima bayaran apapun, tidak diterima saat itu. Kalaupun dia punya, apalagi ketika itu mereka tidak membawa apa-apa. Kalaupun punya, kemudian mereka mau bayarkan, enggak akan diterima. Yang keempat, walahum yunsarun, dan enggak ada yang bisa menolong mereka. Ayat fa'anhumul makruh, enggak akan ada yang bisa menolak kejelekan yang akan menimpa mereka. Fanafa al-intifa' minal khalqi biwajhin minal wujuh, maka dinafikan di sini semuanya pemanfaatan atau kemanfaatan dari makhluk, dinafikan semuanya, ditiadakan semuanya. Biwajhin minal wujuh, dari semua sisinya. Memanfaatkan dengan cara meminta pembelaannya, tidak ada pembelaan. Memanfaatkan dengan menolongnya, tolong saya, nggak akan ada yang bisa menolong. Atau memanfaatkannya dengan hartanya, tolong ditebus, nggak ada yang bisa, dan nggak diterima tebusan. Ini nafa al-intifa' minal khalqi, berarti dinafikan semua manfaat-manfaat makhluk yang di dunia mungkin bisa. Di dunia orang yang salah tetap selamat, yang harusnya dihukum dia bebas, merdeka. Kenapa? Bisa jadi ada koneksi syafaat, bisa jadi ada pertolongan dari orang-orang besar, para pejabat besar, bisa jadi ada orang yang lebih kuat yang menolongnya, membantunya, bisa jadi karena tebusan harta. Iya toh? Dan itu semua Allah nafikan yaumul qiyamah. Allah nafikan bahwa hari kiamat tidak ada itu semua. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yaqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Semuanya dinafikan oleh Allah Ta'ala. Enggak akan ada yang bisa membantu kamu, enggak akan ada yang bisa menolong kamu, enggak bisa diterima tebusan, dan enggak bisa ada koneksi-koneksi ada. Qal, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Itu yang pertama, dinafikan. Yani hadza fi tahsilil manafi'. Ini dalam masalah menghasilkan manfaat dari manusia. Kata Allah, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa mencukupi orang lain di hari itu. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Hadza fi daf'il madar.
Ini dalam masalah menolak kejelekan-kejelekan, enggak akan ada yang bisa menolak kejelekan-kejelekan hari kiamat. Fahadan nafi lil amril mustaqbal bihin nafi'. Ini adalah penafian, peniadaan pada perkara yang akan datang nanti. Tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat apapun yaumul qiyamah. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha 'adlun. Adapun kalimat tidak diterima syafaat dan tidak diterima tebusan, ini penafian lin nafa' alladhi yutlab mimman yamlikuhu bi'iwad. Dan yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat adalah penafian manfaat yang diminta dengan tebusan apa yang dia punya. Kal adli atau bighairihi. Apakah dengan tebusan? Iwad itu pengganti, dengan uang pengganti. Seperti al-adl, tebusan. Dikatakan tidak ada. Jual beli, kamu kan dulu pernah beli kepada saya belum bayar, sudah sekarang kamu aja yang diadab. Tidak ada. Tidak bisa. La bay'un fihi wala khilal. La bay'un fihi wala khullah dalam ayat lain. Enggak ada jual beli. Enggak bisa. Dan enggak ada pula masalah ukhuwah persaudaraan. Enggak ada al-khullah, kekasih-kekasih. Ini kan orang yang saya kasihi, dia kan orang yang mencintai saya. Saat itu enggak ada. Apa maknanya enggak ada? Maknanya masing-masing dengan dirinya sendiri. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhilla, orang yang saling cinta mencintai, pada saat itu saling bermusuh-musuhan. Tidak saling cinta mencintai seperti di dunia. Jadi jangan berpikir nanti kekasih saya orang soleh, istri saya orang soleh, atau suami saya orang soleh, nanti kan akan membela saya otomatis. Hati-hati. Yaumul qiyamah nafsi-nafsi, masing-masing sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri. Demikian pula syafa'ah. Masalah pembelaan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza yujib lil 'abdi an yanqati'a qalbuhu min at-ta'alluq bil makhluqin. Maka perkara ini menjadikan seorang hamba putus harapan kepada makhluk. Yanqati' qalbuhu, putus hatinya dari ketergantungan kepada makhluk. Sudah tidak mungkin lagi berharap pada makhluk. Jangankan mereka mencintai kamu, sebaliknya saat itu, kalau bisa mengorbankan kamu supaya selamat, dia akan korbankan. Apa kata Allah Ta'ala? Salah seorang mereka ingin lau yaftadi min adab yaumi idzin bibani. Sungguh salah seorang mereka ingin kalau bisa menyelamatkan diri dari adab tersebut dengan mengorbankan anaknya, akan dikorbankan anaknya. Kalau bisa selamat dengan mengorbankan istrinya, akan korbankan istrinya. Itu saat itu. Jangan main-main. Yaumul qiyamah sangat berbeda dengan dunia. Tidak sama dengan dunia. Maka yajib at-taqwa. Wajib takut. Apa perintah Allah tadi? Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian pada satu hari, maka hukumnya wajib takut. Yang tidak takut dipertanyakan keimanannya. Kenapa dia tidak takut? Enggak percaya. Enggak yakin. Dianggap semua berita-berita ini dusta. Na'udzubillah, kufur. Tidak percaya, bahasa Arabnya kufur, kafara. Percaya, bahasa Arabnya amana. Tinggal pilih, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur.
Qala hadza nafyun. Ini penafian dari masalah manfaat sebagian kepada sebagian lain daripada manusia, tidak ada, dinafikan semuanya. Li'ilmihi annahum la yamlikuna lahu mithqala dzarratin minan naf'. Karena dia tahu bahwa tidak lagi dia bisa mendapatkan manfaat dari manusia, tidak bisa mendapatkan manfaat dari makhluk, maka yanqati' qalbuhu min at-ta'alluq bil makhluqin. Maka akhirnya terputus harapan, tidak lagi mengharap pada makhluk-makhluk sama sekali. Wa yu'alliqahu billah, maka mereka saat itu hanya bergantung kepada Allah, meratap kepada Allah, meminta kepada Allah, alladzi yajlibul manafi', yang bisa memberikan berbagai macam manfaat-manfaat. Saat itu semuanya sudah beriman, semuanya sudah yakin. Tetapi keimanan dan keyakinan yang tidak bermanfaat sudah terlambat. Sejak ditutupnya pintu taubat, dengan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, maka percuma, iman mereka tidak diterima. Tetapi ketika itu mereka semuanya sadar bahwa tidak bisa mereka meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yajlibul manafi' wa yadfa'ul madar, yang bisa memberikan manfaat-manfaat dan bisa menolak madarat-madarat. Faya'buduhu wahdahu la syarikalah wa yasta'inuhu ala ibadatihi. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Allah gambarkan keadaan yaumul qiyamah agar kita di dunia ini sudah mempersiapkan bahwa nanti di akhirat nggak akan bisa saling bantu membantu, saling tolong menolong, nggak bisa. Sehingga saat ini hendaklah beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Memintalah kepada Allah saja dan jangan berdoa pada yang lain. Merataplah kepada Allah, istighatsah kepada Allah dan jangan kepada yang lain. Meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pada yang lain. Tauhid. Agar pada hari kiamat nanti kita mendapatkan pembelaan dan pertolongan dari Allah SWT. Adapun dari manusia, dari makhluk, jangan harap. Jangan harap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu kenikmatan-kenikmatan yang pernah diberikan kepada Bani Israel. Wa qala ta'ala, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan ingatlah kenikmatan Allah yang pernah diberikan pada kalian wahai Bani Israel. Ingatlah idh najjaynakum min ali fir'aun, ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menimpakan pada kalian sejelek-jelek azab. Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun dan bala tentaranya dan grupnya dan konco-konconya. Diperbudak, diinjak-injak, jadi budak mereka. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, mereka menyembelih anak-anak laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian, karena mengharapkan, menginginkan agar enggak ada lagi keturunan Israel, agar enggak ada lagi keturunan Yahudi, habis, punah. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim, dan itu adalah bala dari Rabb kalian yang sangat besar. Yang berikutnya, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Dan ingat juga kenikmatan yang lain, yaitu ketika kami belah lautan untuk kalian dan kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat sendiri.
Dengan mata-mata kalian. Bagaimana Allah membelah lautan dan bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ingat juga, ketika kami memberikan janji pada Musa 40 malam, ternyata kalian mengambil anak sapi dan dijadikan sebagai Tuhan kalian. Wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim. Tsumma afawna ankum, kemudian aku, kata Allah, memaafkan kalian. Subhanallah. Perbuatan yang zalim, syirik, tapi ketika mereka mau taubat, mau kembali, Allah terima. Afawna ankum, kami maafkan kalian. Min ba'di dzalika la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur, kata Allah. Ini kenikmatan yang berikutnya lagi. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, dan ingat pula bahwa Allah memberikan Furqan pada Musa, ilmu yang membedakan mana hak mana batil, untuk membimbing kalian. La'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing. Dan ingat pula ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai Musa, atau ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan mengambil anak sapi sebagai Tuhan kalian. Fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kepada bari'ikum, kepada Allah yang telah mengadakan kalian. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairun lakum 'inda bari'ikum, dan itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Fataba 'alaikum, kemudian Allah menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan juga Maha penyayang. Itu juga kenikmatan. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, dan ketika kalian kurang ajar mengatakan kepada Musa, kami enggak akan beriman kepadamu, enggak akan percaya kepadamu hingga kami melihat Allah dengan mata kepala kami, dengan jahratan, dengan terang-terangan, dengan nyata di hadapan kami. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka kalian ditimpa sa'iqah, petir, wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu, kata Allah, kemudian kami bangkitkan kalian kembali untuk memperbaiki amalan-amalannya. La'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Dekat petir, mereka tidak sadarkan diri. Sampai kemudian Allah bangkitkan mereka sadar. Harusnya mereka mendapatkan pelajaran, bersyukur. Itu kenikmatan yang berikutnya. Tidak Allah kenakan petir kemudian mati semua, selesai, tidak bangkit lagi. Tidak, Allah bangkitkan kembali. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa, dan ketika kami iringkan awan bersama kalian menjadi naungan kalian, itu nikmat. Dan ketika diturunkan kepada kalian manna wa salwa, itu nikmat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang kami rizkikan kalian, dari yang baik-baik. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, mereka tidak menzalimi kami, kata Allah, tetapi justru mereka menzalimi diri mereka sendiri. Akan dibahas insyaallah satu persatu kenikmatan tersebut yang merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan hanya kepada Bani Israel. Tetapi na'udzubillah, mereka tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kalian syukur kami akan tambah, tapi kalau kalian kufur maka sungguhnya adabku sangat berat, kata Allah. Maka tentunya layak bagi Bani Israel, bagi Yahudi, untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatihuna fil ard, mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak memiliki tempat, tidak memiliki negara, tidak memiliki tanah sama sekali. Tertatih-tatih mereka, tersesat di muka bumi dalam keadaan tidak pernah memiliki sebuah negara pun.
Kita akan bahas insyaallah. Kita akan lanjutkan pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.